Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Felicia Mary Anindya dari SMA Negeri 1 Candroto, Temanggung. Indonesia yang sangat dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan alam yang berlimpah serta potensi-potensi kelautan yang sangat berkelimpahan. Lihat, dari Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, 108 km garis pantai, serta 3/4 dari wilayah Indonesia terdiri dari laut. Di sini dapat dilihat bahwa potensi-potensi laut Indonesia sangat berlimpah karena kondisi lautnya sendiri. Dengan potensi ini dapat menarik perhatian dunia luar serta menarik keinginan serta minat para pengusaha-pengusaha untuk ikut dalam mengelola potensi ini. Tetapi apakah ketika mereka ikut mengelola, apakah mereka memperhatikan keseimbangan alam, ataukah mereka hanya mementingkan keuntungan yang akan didapatkan? Ketika kita memiliki potensi alam, kita juga harus memiliki kesadaran bahwa kita itu wajib menjaga keseimbangan ekosistem. Di sisi laut, ekosistem laut ini wajib dijaga. Mengapa? Karena ketika terjadinya eksploitasi yang berlebihan, ketika pengambilan potensi laut akan merusak keseimbangan lautnya sendiri. Yang kedua, menopang kekuatan alam. Alam itu terdiri dari laut, darat, dan juga udara. Di sini laut, ketika potensinya diambil, maka akan mengganggu potensi kekuatan alam, karena ketika potensi alam laut diambil akan mempengaruhi potensi yang di darat serta potensi udara juga. Kemudian keanekaragaman hayati di dalam laut seperti terumbu karang serta mangrove itu dapat mencegah terjadinya bencana. Contohnya bencana banjir juga tsunami. Mangrove itu memiliki manfaat sebagai pelindung serta mengurangi adanya terjangan ombak yang akan mencegah terjadinya tsunami ataupun banjir. Kemudian akan melindungi dari badai. Ketika terjadi badai laut atau badai angin, itu akan menjaga ketenangan serta menjaga kondisi lautnya. Kemudian dengan bermanfaat untuk meningkatkan permukaan laut. Ketika perairan laut meningkat, naik, dan ada di terumbu karang, itu dapat mencegah terjadinya laut itu menuju ke darat, jadi akan mencegah adanya banjir. Namun ketika suatu negara memiliki potensi alam dan tidak memiliki kesadaran untuk tetap melestarikan potensi yang ada, hanya mementingkan keuntungan yang akan diperoleh, maka akan jadi dampak negatif yang akan memberikan kerugian terhadap negara tersebut. Contoh dampaknya, pertama, terjadinya penurunan ikan. Eksploitasi potensi alam ini terjadi akibat contohnya eksploitasi ikan. Ikan ketika diambil secara berlebihan, maka keberadaan ikan sendiri akan lama-kelamaan akan habis. Kemudian terganggunya rantai makanan. Di laut terdiri dari ikan, tumbuh-tumbuhan, serta adanya air dan juga gas-gas di air. Nah, rantai makanan ini terjadi ketika adanya hubungan interaksi dari sumber daya makhluk hewani ini. Ketika salah satu dari rantai makanan ini diambil dan hilang, maka rantai makanan tersebut juga akan terganggu. Kemudian penggunaan bahan-bahan kimia, bahan-bahan biologi, juga bahan-bahan peledak itu akan merusak ekosistem laut. Mengapa? Karena bahan-bahan kimia itu ketika
ada di alam, maka akan mempengaruhi ketika air sebenarnya itu bersih, maka ketika menggunakan bahan peledak, bahan kimia, maka air akan tercemari. Dan itu akan mempengaruhi hewan-hewan di laut. Ketika hewan-hewan itu bisa saja mengonsumsi air ini, air akan masuk ke dalam tubuh hewan, itu akan membuat hewan-hewan mati. Kemudian ada juga dampaknya itu pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Pencemaran terjadi ketika sesuatu kondisi yang sudah tidak seperti awalnya. Jadi laut ketika yang awalnya memiliki potensi keindahan serta juga memiliki berjuta-juta potensi akan menjadi berkurang dan akan hilang. Apakah potensi alam ini yang dijadikan sebagai sumber ekonomi, apakah hanya dengan menggunakan ekosistem ekonomi biru? Jadi di sini saya setuju ketika tidak setuju dengan Mosi ketika potensi alam tidak menggunakan tidak strategi ekonomi biru. Karena ada banyak sektor yang dapat menunjang ekonomi sendiri. Contohnya pariwisata. Laut memiliki keindahan alam serta juga rupa-rupa yang dapat diminati oleh pariwisata. Wisatawan akan datang ke tempat pariwisata ketika tempat pariwisata itu menunjang kepuasan mereka. Contoh dari pariwisata yang dapat diambil yaitu terumbu karang. Spot-spot terumbu karang yang indah itu akan dikagumi wisatawan serta akan menarik wisatawan untuk datang ke pariwisata itu. Ketika mereka datang ke situ, mereka akan memberikan pendapatan bagi sektor pariwisata. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa ekonomi biru tidak hanya dapat diambil dari pengambilan strategi potensi laut, tetapi juga dapat dilakukan dengan sektor pariwisata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.